Allahumma jammilna bil afiyati wassalamah wa hafifna bit taqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibatin nadamah ya rabbal alamin. Buka kitab pertama sifat 20 halaman 13, 4 baris dari bawah. Sebagai lagi wajib diketahui akan nama ayahanda bunda. Ayo temu halaman 13 kolom yang pertama 4 baris dari bawah. Kan kolom keduanya bagan ya, skema. Kolom yang pertama 4 baris dari bawah, sebagai lagi wajib diketahui. Temu ya. Ada gak? Siapa Abiyu? Ada. Siapa Sajili ada ketemu gak? Ketemu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai lagi wajib diketahui akan nama ayahanda bunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa nama ayahnya Nabi? Siapa namanya? Jam, siapa namanya Jam? Nama ayahnya Nabi siapa namanya? Siapa Jam? Jadi siapa nama ayahnya Nabi? Abdullah. Nama ibunya siapa? Siti Aminah. Kan sering tuh nyanyi selawatan di musola. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya. Dan ini jadi pada pelajaran kita pada malam hari ini ingin mengisahkan tentang ayahanda dan bundanya. Siapa di sini yang manggil bunda? Siapa yang manggil ayahanda? Dedi ada Dedi manggil Dedi. Kira komplek lu, manggil Dedi. Iya. Jadi nama ayahnya Abdullah, nama ibunya Siti Aminah. Ya, ini malam saya mau cerita ya. Ini malam kita kisah aja dah. Saya mau ceritain tentang perjalanan atau tentang kisah yang berkaitan dengan ayah dan ibunya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum itu kita perlu tahu dulu ya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengerin ya, dengerin. Yang bawa buku catat nih ya, awas aja nggak tahu. Ini saya mau nyebutin tentang nasabnya Nabi kita ya. Yang bawa buku catat, yang penting. Nabi kita itu nasabnya panjang sampai 15 lebih. Nanti sambungannya kepada Nabi Allah Ibrahim alaihis salam. Jadi engkongnya Nabi itu nanti ketemunya kepada Ibrahim. Yang dimana nanti juga istrinya beliau Siti Aminah itu bertemu di engkong ketiga, kalau engkong keempatnya Nabi. Dengerin ya, catat nih ya. Yang pertama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah. Yang kedua Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdu Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nador bin Kinanah. Ya, Kinanah engkau Nabi. Ini kalau yang Kinan. Bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan
bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam. Jadi nabi kita berapa tuh? Engkong ke atasnya 15 lebih ya. Bahkan ada nanti nasabnya nabi sampai Nabi Adam itu. Jadi semua nabi itu punya keterkaitan nasab, saling beranak cucu. Itu nasabnya nabi. Dah ya. Ini namanya pelajaran sirah ya. Pelajaran sirah an-nabawiyah. Nanti insya Allah kalau kesempatan saya pengen baca ya. Insya Allah di sini kalau kita udah hatam kitab yang lain-lain ya, kitab ini, kitab yang lain, kita baca kitab sirah an-nabawiyah, biar kita kenal dengan apa namanya perjalanan hidup Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapa tadi itu? Ayah Nabi namanya Abdullah bin Abdul Muttalib. Berarti Abdul Muttalib pakainya siapa? Pakainya Nabi. Jadi kisahnya begini ya. Jadi Abdul Muttalib itu udah nikah lama tapi belum punya anak ya. Nikah lama belum punya anak. Sehingga beliau bertekad, bahasa Arabnya nazar ya. Bernazar, bertekad kalau nanti Allah kasih saya anak, saya bakalan ini, itu namanya nazar. Apa namanya, berkeinginan sesuatu tapi nanti ada imbalannya, harus ada yang dipenuhi daripada keinginan tersebut. Ini Abdul Muthalib engkaunya Nabi bernazar kalau nanti saya punya anak jumlahnya 10, nggak tanggung-tanggung tuh ya, nggak tanggung-tanggung. Jadi belum punya anak beernazar kalau saya nanti punya anak 10 jumlahnya, satu di antara mereka saya bakalan sembelih, satu di antara 10 itu saya bakalan sembelih. Nggak lama pasti yang namanya nazar itu bakalan terjadi ya. Kayak misalkan kita bernazar apa, pasti terjadi gitu. Nah ini Abdul Muthalib engkaunya Nabi bernazar pengen punya anak 10, lahir tuh anaknya plek sampai Abu Thalib sampai Abdullah anak bontotnya. Jadi Nabi kita babanya itu anak bontotnya Abdul Muthalib. Akhirnya nih si engkaunya Nabi Abdul Muthalib mau nggak mau menjalankan nazarnya. Apa nazarnya tadi? Menyembelih anaknya di antara anak yang 10 itu. Di mana tuh ya? Mau nggak mau dia harus memenuhi nazarnya. Ya udah, mau nggak mau dia begitu. Akhirnya bagaimana caranya? Yaitu dibikin undian kayak orang arisan ya, dibikin di kertas, diisi nama anak-anaknya tuh, diisi nama anak-anaknya, dikocok, nanti yang keluar dialah yang bakalan dipotong, disembelih. Singkat cerita, dikocok Ratu Ama Abdul Muthalib disertai dihadiri dengan orang-orang Quraisy. Karena kita tahu engkau Nabi adalah kepala suku ya, kepala suku Quraisy. Jadi beliau mengundang seluruh orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah untuk menghadiri prosesi pemenuhan nazarnya Abdul Muthalib. Dikocok Ratu Ama Abdul Muthalib, tahu-tahu yang keluar adalah Abdullah, babanya siapa? Babanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena babanya Nabi anak bontot, ya, anak bontot disayang sama orang tua, ya disayang. Kata Abdul Muthalib, ngapain keluar Abdullah sih, anak sayangan gua? Itu. Wa kana Abdullah ahabban nas ila Abdul Muthalib. Adalah Abdullah itu anak yang paling disayang sama Abdul Muthalib karena anak bontot. Kagak tega nih Abdul Muthalib menyembelih anaknya yang terakhir gitu bontot. Bingung beliau ya. Kalau nazar harus ditunaikan. Masa harus tunain sih? Harus siapa tuh babanya Nabi harus disembelih, dipotong begitu. Akhirnya beliau minta istikharah ya. Istikharah itu apa namanya? Minta petunjuk dari Allah. Ya Allah, Tuhan, wahai Tuhanku, bagaimana ini jalannya supaya ada cara lain, jangan Abdullah yang disembelih. Tiba-tiba ada seseorang yang memberikan saran, rekomendasi kepada Abdul Muthalib. Wahai Abdul Muthalib, ini kata orang. Ya, dengerin cerita nih penting ya. Wahai Abdul Muthalib, engkau pergi ke daerah Khaybar di Mekah. Di sono ada tukang ramal, bahasa Arabnya irofah, bahasa kitanya cenayang ya, di KBBI cenayang, tukang ramal ya. Ini bukan ramal yang
Kalau tahun baru di Cipinang memalukan ya. Orang Arab itu kuat, dia punya rawalan kuat. Orang-orang Arab itu, orang Arab itu punya kelebihan, dia bisa membaca dari apa namanya itu tapak tangan, dari jejak kaki itu bisa ngebaca orang Arab. Di antara kelebihan mereka. Kata orang itu, Abdul Muthalib, engkau pergi aja tuh ke Khaybar. Ngapain? Tanya sama dia, karena dia adalah seorang peramal. Barangkali dia bisa memberikan saran kepada kamu agar supaya Abdullah nggak jadi disembelih, dipotong. Kali dia punya cara. Singkat cerita, Abdul Muthalib beserta 10 orang rombongan jalan tuh, nemuin Arafah tadi, peramal tadi. Nanya, wahai tuan dukun, bukan tuan dukun, wahai tuan peramal, gitu. Saya gini tuh diceritain tuh kisahnya dah. Saya punya anak 10, kalau saya punya anak nanti saya mau sembelih, di antara mereka yang keluar anak bontot saya sayang banget sama dia. Ente punya saran gak kira-kira agar supaya ada cara lain supaya jangan Abdullah ini anak bontot saya sembelih? Ya udah, kata ini peramal, engkau pulang dulu kita, saya mau bersemedi dulu. Apa namanya? Bersemedi, kenal bersemedi? Saja dikenal gak bersemedi? Betapa itu. Musim betapa dulu, ente pulang, besok kembali lagi. Pulang tuh Abdul Muthalib dengan 10 rombongannya pulang. Besok karena disuruh besok balik lagi. Abdul Muthalib ngadep lagi. Wahai Abdul Muthalib, wahai tuan, saya udah ada apa namanya cara lain agar supaya anak montot ente nggak jadi dipotong, disembelih. Gimana caranya wahai tuan peramal? Ente berapa orang itu? Kata Abdul Muthalib. Kata peramal, 10 tuan, 10 orang sama saya 11 jadinya. Ente kesini naik apaan? Naik onta. Onta berapa? 10. Orangnya 10, ontanya 10. Ya udah gini aja ya. Nanti ente pulang tuh ke Mekah. Ente bikin undian dalam sebuah gelas kocokan, bikin satu kertas buletan itu nih ya. Kalau kita mau di sana nama orang tuh, tapi bukan nama orang. Jadi ada 2 kertas, satu kertasnya diisi nama 10 onta, satu kertasnya diisi namanya Abdullah ya. Satu kertasnya diisi namanya Abdullah. Jadi kalau yang keluar namanya Abdullah, kocok lagi, begitu, kocok lagi. Oh enggak, bukan begitu, salah ceritanya. Jadi kalau yang satu kertasnya namanya Abdullah, yang satu Ibil itu onta. Setiap kali keluar nama Abdullah, kocok lagi. Setiap kali keluar nama Abdullah, kocok lagi. Gitu. Jadi satu Abdullah itu diganti dengan satu onta. Misalkan kocokan pertama, tok 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 tok, keluar Abdullah, satu onta, kocokan pertama. Kocokan kedua, tok 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 Abdullah, berarti dua onta. Jadi bilangannya itu, bilangan ontanya sebilangan, keluar namanya Abdullah. Singkat cerita dikocok nih, ya dihadiri sama orang-orang Quraisy. Dikocok tok 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 tok, yang keluar Abdullah, satu onta. Tok 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 tok, Abdullah lagi yang keluar, 2 onta. Tok 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 tok, keluar lagi Abdullah, 3 onta, sampai ke 10. Jadi begitu ngocok yang 10 masih keluar onta, masih keluar Abdullah. Begitu kocokan ke 11 yang keluar adalah siapa itu? Ontanya. Nanti begitu yang keluar kocokan ontanya baru ente sembelih onta aja, jangan Abdullah. Jadi inilah kisah apa namanya, nanti ada dalam bab fikih itu, manakala orang itu membunuh orang lain, ada namanya membayar denda, diat. Berapa diatnya? 100 onta. Dari kisah ini, dari kisah Abdullah yang kagak jadi disembelih lantaran bapaknya sayang Abdul Muthalib, diganti dengan berapa tadi? 100 onta. Jadi tadi tuh satu ontanya 10 karena ngikutin daripada rombongan yang nemenin Abdul Muthalib. Jadi begitu yang tadi kocokan pertama keluar Abdullah, ontanya berarti diterima 10. Kocokan kedua keluar lagi Abdullah, ontanya 20 maksudnya ya. Jadi sampai terus kocokan ke 10 yang keluar masih Abdullah, berarti 100 onta. Begitu kocokan ke 11 yang keluar adalah namanya onta. Nah, kata itu peramal,
sampai ente menemukan dari kocokan itu yang keluar onta, baru ente sembelih onta. Nah, itu jadi akhirnya babunya Nabi nggak jadi disembelih, nggak jadi disembelih. Makanya Nabi pernah mengatakan, saya ini adalah anak daripada dua orang yang pernah pengen disembelih. Yang pertama engkaunya Ismail, tahu kan tuh kisahnya, yang mana diganti dengan kambing kibas, pengen disembelih sama Nabi Ibrahim. Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nah, itulah syariat korban. Jadi Nabi Ismail disembelih diganti dengan kambing kibas dari sorga. Akhirnya Nabi Ibrahim menyembelih bukan anaknya sendiri, tapi kambing kibas. Sama dengan kejadian Abdul Muthalib yang pengen menyembelih anaknya Abdullah, tapi nggak jadi, diganti dengan 100 onta. Oh, itu apa namanya, ayahandanya Nabi dan ibundanya Nabi. Jadi beliau itu ya begitu ya, punya ayah apa namanya yang pernah pengen dikorbanin sebagai persembahan. Nah itu ya satu ya, itu ceritanya tuh. Ini karena di kitab ini apa namanya, pada bagian ini banyakkan tentang kisah sirah. Kalau nggak diceritain ribet nanti. Nah, sekarang kembali ke kitab. Dari kitabnya. Dan demikian pula dengan kata setengah daripada ulama bahwa wajib mengetahui akan nama-nama anak bininya. Anaknya Nabi ada berapa? Ada tuh 7. Ntar juga udah jelasin. Istri Nabi berapa? 11. Berapa 11 tuh 2 3 4 5 6 7 8. Oh, di kitab ini 9, di kitab lain 11 ya. Jadi jangan disangka Nabi itu bandot, ngerti bandot ya, nafsuan, enggak ya. Apalagi sampai mengatakan Nabi kita itu orang yang hipersek ya, itu kan banyak itu sama orientalis. Nabi kita tuh digituin ya, dikata-katain Nabi itu adalah seorang yang hipersek. Mana buktinya? Itu beli 9 banyak banget. Enggak begitu, beda ini mah ya. Ini kalau ini panjang ceritanya nih dah, nggak usah ceritain dah. Jadi yang wajib kita kenal adalah anak-anaknya Nabi nanti di bawah itu, dan bininya Nabi yang ada 9. Jadi anaknya 7, yang apa namanya 3 laki-laki 4 perempuan. Jadi 3 laki-laki 4 perempuan. Semuanya berasal dari Siti Khadijah. Jadi Nabi banyak nikah, nggak menghasilkan anak kecuali dari Siti Khadijah. Kecuali anaknya yang bernama Ibrahim itu lahir dari budak beliau yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Siapa namanya? Maria Al-Qibtiyah. Siapa nama anaknya? Ibrahim. Ya, jadi anaknya semua dari Khadijah, kecuali Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah, dari budaknya ya, dari budaknya yang dikasih oleh Raja Mesir kuno ya, yang dikasih oleh Raja Mesir kuno, namanya Ibrahim. Dan demikian pula ya, dan inilah tersebut di bawah ini bilangan sekalian mereka itu nanti ya, dengan tambah lagi nama-nama 4 sahabat ya, Khalifah Ar-Rasyidin. Siapa aja namanya? Ayo, yang pertama siapa? Tidur aja. Sampai pertama nama sahabatnya Nabi 1, masa nggak tahu? Abu Khalifah nih, Khalifah 1 siapa? Abu nyaut 1 siapa? Abu Bakar yang kencang 1 siapa? Abu Bakar. Kedua siapa? Ali bin Abi Thalib. Kedua siapa? Umar bin Khattab. Ketiga siapa? Utsman bin Affan. Keempat siapa? Ali bin Abi Thalib. Ulangin 1 siapa? Abu Bakar. Kedua siapa? Umar bin Khattab. Ketiga siapa?
Utsman bin Affan. Keempat siapa? Ali bin Abi Thalib. Abi sini Abi, ulangin lagi. Sini sini. Kasih mic-nya saja deh. Usit aja diri. Kasih mic-nya. Abi sebutin nama-nama sahabat Nabi yang 4. Diri. Sebutin. Satu, iya, pakai satu. Siapa namanya? Abu Bakar. Ya, kedua siapa? Binnya siapa binnya? Binnya siapa? Abu Bakar bin? Abu Bakar? Abu Bakar bin Sid? Abu Bakar As-Siddiq, bukan bin ya. Lakobannya Abu Bakar As-Siddiq. Ulang. Satu. Abu Bakar As-Siddiq. Iya, kedua. Kedua siapa? Umar bin Khattab. Ketiga siapa? Utsman bin Affan. Keempat siapa? Ali bin Abi Thalib. Kasih aja dari ngantuk deh. Jam. Sebutin jam tidur. Jangan tidur. Ayo. Ajam, sebutin 4 nama sahabat Nabi. 1. As-Siddiq. Kedua. Oh. Kedua siapa? Umar bin Khattab. Ketiga siapa? Utsman bin Affan. Keempat Ali bin Abi Thalib. Kasih Habibi sama Kinan nih berdua. Ayo Kinan dulu. Kinan dulu. Sebut satu. Ya, terus. 2. Umar bin Khattab. Ya. 3. Utsman bin Affan. Ya. 4. Ali bin Abi Thalib. Ya, kasih Habibi. 1. Abu Bakar As-Siddiq. 2. Umar bin Khattab. Ya. 3. Utsman bin Affan. Iya. 4. Ali bin Abi Thalib. Iya, Ali bin Abi Thalib. Yang perempuan lempar dah. Apa ada ke perempuan tuh? Yang pojokan sampai yang pojokan perempuan. Jalan aja biar yang perempuan sama yang paling pojok. Awas yang kedeketan. Ayo sebutin perempuan. Saya nggak lihat dari pojok. Yang paling pojok aja siapa tuh duduk. Ayo sebutin. Ini aduh. Ini baru anaknya ya, belum ini baru nama sahabat. Ya udah dah. Dah tuh ya. Nih kembali sini lagi, lihat lagi, fokus lagi. Ya, jadi semua anaknya Nabi, sahabatnya Nabi itu 4 ya. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang terakhir dan cucunya Rasulullah. Siapa namanya cucunya? Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dan emak ya dibacanya. Dan emak susunya Nabi radhiyallahu anhu. Ada berapa ibu susunya Nabi? Ada 2 ya. Yang pertama namanya Suwaibah al-Aslamiyah. Ntar ada di bawah. Ini saya sebutin dulu. Yang pertama namanya Suwaibah siapa? Al-Aslamiyah. Yang kedua namanya Halimah As-Sa'diyah. Ini ada kisah menarik ya tentang Halimatus Sa'diyah, ibu susunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengerin kisahnya, dengerin. Kalau saya suruh ulang lagi baru bisa nih ceritanya. Jadi orang Arab itu kebiasaannya mereka tatkala ada anak-anak baru lahir, mereka ke kampung itu untuk mencari anak susuan. Karena kenapa? Itu kerjanya mereka. Jadi orang Arab itu yang perempuannya kerjainnya nyusuin anak-anak yang masih kecil ya, sekitar anak yang 4 bulan sampai 2 tahun atau ya dari kecil lah pokoknya, dari baru lahir sampai 2 tahun. Itu dicari. Karena kenapa? Biar mereka dapat upah. Karena itu kerjanya mereka. Singkat cerita, ini ada Halimah, ibu susunya Nabi, berasal dari suku Sa'ad ya di Mekah. Apa nama sukunya? Suku Sa'ad. Singkat cerita, ini banyak nih orang-orang dari suku Sa'ad
mereka gerombolan ke Mekah buat mencari anak-anak yang pengen disusuin. Singkat cerita, semua anaknya Halimah dapat anak susu. Orang-orang kaya, temennya dapat, ini dapat. Pokoknya mereka dapat anak mereka mendapatkan anak-anak yang untuk disusui dan mereka bakalan mendapatkan upah. Kecuali Halimah. Kenapa Halimah? Karena dia jalan belakangan. Dia ketinggalan rombongan. Begitu dia nyampe sono Mekah, Halimah nih udah kehabisan stok anak-anak. Kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi nggak ada yang ambil? Karena ada anak yatim. Anak yatim siapa yang menguasai upah ibu susunya? Sedangkan memang mereka itu nyusuin anak biar dapat apa? Dapat upah. Jadi nggak ada nggak mau anak yatim, anak yatim, anak yatim. Singkat cerita begitu. Jadi Halimah doang lah mau nggak mau. Akhirnya dia mengatakan kepada temennya, daripada saya pulang ke kampung saya ke Bani Sa'ad membawa anak sama sekali, mendingan saya bawa nih anak yatim yang bernama Muhammad. Jadi nggak mau. Nabi itu udah kagak punya bapak, udah nggak punya ibu, udah yatim piatu ya. Akhirnya apa kata itu Halimah? Inilah akrahu an arji'a min baini sawahibi walam akhus radi'an. Ya, saya mendingan bawa anak satu yatim daripada ngebawa anak sama sekali. Singkat cerita ya. Singkat cerita, dibawalah Muhammad kecil oleh Halimah As-Sa'diyah ke Bani Sa'ad. Tadi kan Halimah terlambat tuh rombongan ya, terlambat ketinggalan rombongan. Begitu pas pulang itu onta yang dinaikkan Halimah ngebut, brok, sampai ngebutin ngebalap rombongan Bani Sa'ad. Padahal nyampenya belakangan, pulangnya belakangan. Tapi begitu Nabi Muhammad yang dibawa masih kecil, tuh onta bisa ngebalap rombongan yang duluan. Bahkan ngebalap, bukan hanya cuman ngebarengin aja, ngebalap. Ontanya kencang begitu. Wah, kaget Halimah, kaget kok onta bisa kencang begini nih. Tadi pas kemarin pelan banget nih. Itu kejadian pertama. Jadi ada keanehan di situ. Tatkala yang pertama Nabi pas dibawa itu kenceng tuh kendaraan ontanya. Yang kedua Halimah itu air susunya nggak keluar. Tatkala sebelum menyusui Nabi ini si siapa tuh Halimah punya anak namanya Abdullah juga ya, namanya Abdullah, tapi air ASIH-nya nggak keluar. Tatkala menyusui Nabi itu air susunya keluar dan kebagian kepada anak-anaknya Halimah juga. Nah, Halimah punya anak dua, yang pertama Abdullah, yang kedua namanya Anisah ya, pakai alif, Anisah. Begitu. Jadi anak-anaknya kebagian. Oh, tiga ya. Halimah itu punya anak tiga. Yang pertama Abdullah, yang kedua namanya Anisah, ketiga Syaimah. Ya, Syaimah. Pas sebelum menyusui Nabi, tiga anak ini selalu lapar, nangis mulu karena emaknya nggak keluar susunya, ASIH-nya. Tatkala satu orang masuk yang bernama Muhammad yang menjadi anak susu, itu payudaranya Halimah deres keluar air susu, sampai Abdullah, sampai Anisah, sampai Syaimah pun kenyang gara-gara ada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga, suaminya Halimah itu adalah petani, nanem, dagang. Sebelum adanya Nabi kita susah, dagang nggak laku-laku, nanem nggak panen-panen. Begitu ada Nabi kita Muhammad ditaruh di rumah Halimah, dagangan laku, ya, panen, pokoknya semuanya jadi sejahtera dan makmur. Itulah keajaiban daripada Halimah As-Sa'diyah, ibu susunya Nabi kita Muhammad, sebab menyusui Nabi Muhammad. Berapa tahun menyusuinya? Selama 4 tahun. Habis itu dibawa pulang ke Mekah. Itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita lihat ya kolom yang ada skemanya. Yang atas itu dari tengah dulu ya, dari tengah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapaknya ya, ayahandanya Abdullah,
anak Abdul Muthalib, anak Hashim, anak Abdu Manaf. Kemudian ke kirinya bundanya Aminah bintu Wahab. Kemudian ke kolom kanan ya, di bawah ini ada 3 saudara ayahanda Rasulullah, jadi incangnya Nabi. 2 lagi, 1 perempuan dan 4 sahabat radhiyallahu an. Jadi 2 laki-laki, 3 perempuan. Yang ketiga perempuan. Yang pertama namanya Hamzah, incangnya Nabi ya, pamannya Nabi. Kedua Abbas, ketiga Sofiyah. Kemudian ini sahabat Nabi yang jadi khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, keempat Ali bin Abi Thalib. Rempet lagi ke kirinya ada cucunya Nabi yang bernama Hasan dan Husain. Sekarang ke kolom yang kiri ya. Kolom kiri nama istri-istri Nabi. Di bawah ini segala istri Rasulullah SAW waktu ia meninggal dunia radhiyallahu anhunna. Yang pertama Aisyah, tentunya Khadijah masuk di sini. Yang bernama Aisyah. Kedua namanya Hafsah. Itu yang bawa pulpen harokat nama orangnya itu ya. Yang pertama namanya Aisyah. Kedua nama istri Nabi namanya Hafsah, anaknya Umar bin Khattab. Jadi Aisyah anak Abu Bakar, Hafsah anaknya Umar. Jadi 2 anak sahabatnya menikah dengan Nabi. Ketiga namanya Saudah. Ya, ini janda ya, janda berkulit hitam. Keempat namanya Sofiyah. Kelima namanya Maimunah. Keenam namanya Romlah. Ketujuh namanya Hindun. Kedelapan namanya Zainab. Kesembilan namanya Juwairiyah ya. Kesembilan namanya Juwairiyah. Itu nama-nama istri Nabi ya. Aisyah, Hafsah. Ayo baca bareng-bareng. Nama-nama istri Nabi. Nama istri Nabi. Pertama Aisyah. Kedua Hafsah. Ketiga Saudah. Keempat Sofiyah. Kelima Maimunah. Keenam Romlah. Ketujuh Hindun. Kedelapan Zainab. Kesembilan Juwairiyah. Geser ke sampingnya adalah nama ibu susunya Nabi. Keduanya di bawah ini emak susunya Rasulullah. Yang pertama ada Suwaibah al-Aslamiyah. Yang kedua ada Halimah as-Sa'diyah. Yang kolom bawah nih ya, yang kolom bawah Latin nih. Nama anak-anaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harokatin yang pulpen. Yang pertama Qasim. Yang kedua apa sih Qasim? Yang kedua ya Allah. Yang kedua Abdullah. Yang ketiga Ibrahim. Yang keempat Fatimah. Kelima Zainab. Keenam Ruqayyah. Ketujuh Ummu Kulsum. Ayo baca bareng-bareng. Nama-nama anak Nabi. Anak Nabi. Pertama Qasim. Kedua Abdullah. Ketiga Ibrahim. Keempat Fatimah. Kelima Zainab. Keenam Ruqayyah. Ketujuh Ummu Kulsum. Wallahu a'lam bishawab.